Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk dalam golongan ulul azmi. Tahukah teman-teman semua apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah sebuah gelar khusus bagi golongan rasul pilihan yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Rupanya terdapat 5 rasul yang mendapatkan gelar itu, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Musa Alaihissalam ada seorang laki-laki Bani Israel yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun. Akibat ulah orang tersebut, Allah pun tidak menurunkan hujan selama 1 tahun kepada kaum Bani Musa Alaihissalam. Lantas teman-teman, bagaimanakah kisah seorang pemuda yang bermaksiat selama 40 tahun itu? Simak video ini teman-teman sampai tuntas. Perlu digarisbawahi bahwa kisah ini menunjukkan keberkahan yang terjadi ketika seseorang dari mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Bani Israel dalam safar menuju Palestina. Namun sudah 1 tahun lamanya mereka tidak menjumpai hujan. Suhu udara begitu panas dan kering karena tidak diguyur air dalam jangka waktu yang sangat lama. Gagal panen di depan mata, wabah kelaparan sudah menjadi rutinitas mereka. Dengan kondisi demikian, akhirnya beberapa dari kaum Nabi Musa alaihissalam mengusulkan kepadanya agar Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan teman-teman supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka sehingga turunlah hujan yang ditunggu-tunggu mereka. Berselanya waktu, Nabi Musa pun mengumpulkan seluruh umatnya di tanah yang sangat lapang. Setelah itu mereka diajaknya untuk bermunajat secara bersama-sama. Mereka berkata bersama Nabi Musa, "Wahai Tuhan penguasa hujan, turunkanlah hujan kepada kami," kata Nabi Musa bersama kaum-kaumnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ibadah berjamaah itu dilakukan secara rutin dari hari ke hari. Akan tetapi hujan tidak kunjung turun. Sebagian Bani Israel sudah merasakan sakit dan kelaparan. Tambahan pula persediaan air minum kian makin menipis. Melihat hal itu, Nabi Musa pun lantas melakukan ibadah sendirian. Dalam munajatnya, beliau memohon kepada Rabb semesta alam. Beliau berkata, "Ya Allah, Tuhan semesta alam, biasanya Engkau selalu mengabulkan permohonan kami. Lantas mengapa kali ini hujan tidak kunjung turun?" Allah pun menjawab, "Wahai Musa, hujan tidak turun kepada kalian karena di antara Bani Israel ada seseorang yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Karena keburukan maksiatnya, aku mengharamkan hujan dari langit untuk kalian semua." Nabi Musa lalu bertanya, "Apakah yang harus dilakukannya terhadap ahli maksiat itu, wahai Rabb?" Allah pun memerintahkan utusannya yaitu Nabi Musa alaihissalam agar mengusir laki-laki itu yang sudah bermaksiat selama 40 tahun. Beberapa saat kemudian, Nabi Musa kembali kepada kaumnya dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku Bani Israel, demi Allah, aku bersumpah bahwa di antara kita ada seseorang yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun. Akibat perbuatannya itu, Allah tidak menurunkan hujan untuk kita. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, hujan tidak akan turun kecuali setelah ahli maksiat itu pergi, maka usirlah orang itu dari sini." Teman-teman semua, kaum Nabi Musa pun tidak mengetahui siapa sosok ahli maksiat yang dimaksud. Bahkan, Nabi Musa alaihissalam pun tidak mengetahui namanya. Di tengah hirak-hiruk itu, ada seseorang laki-laki yang berdiri lemas. Lelaki ini sadar bahwa dirinya sudah biasa melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya selama 40 tahun berturut-turut. Akan tetapi, ia sangat malu untuk mengakuinya kepada khalayak dan Nabi Musa. Ia hanya bisa melihat sekelilingnya, berharap ada orang lain yang melangkah pergi. Ternyata teman-teman, tidak ada seorang pun yang beranjak dari tempatnya. Menyadari hal itu, lelaki tersebut semakin lemas. Tanpa diketahui siapapun, ia lantas berdoa dalam hati, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku menyesali telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Aku bersungguh-sungguh memohon kiranya Engkau menutupi aibku. Jika sekarang aku pergi, aku pasti dilecehkan dan dipermalukan kaumku. Aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Ya Allah, terimalah taubatku," kata seseorang yang ahli maksiat tersebut. Teman-teman semua, tak disangka setelah si ahli maksiat itu berdoa dalam hati,
Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Seluruh Bani Israel terkejut dan melonjak sangat gembira. Mereka bersama-sama bersujud dan bersyukur, mengucap puja dan puji kepadanya. Nabi Musa pun terkejut dengan kedatangan hujan, sebab belum ada seorang pun yang beranjak pergi. Artinya teman-teman, si ahli maksiat tersebut masih ada di antara kaumnya. Allah pun berfirman kepadanya, "Wahai Nabi Musa, hujan turun karena aku gembira. Hambaku yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun, itu kini telah bertaubat." Karena penasaran, Nabi Musa pun memohon kepada Allah agar menunjukkan siapa orang yang dimaksud itu. Dengan begitu, sang Nabi dapat menyampaikan langsung kepadanya tentang kabar gembira ini. Allah berfirman, "Wahai Musa, dia bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Dan semuanya perbuatannya kurahasiakan darimu dan kaummu. Sekarang setelah dia bertobat, mungkinkah aku akan mempermalukannya?" Nabi Musa pun hanya diam, serta sangat bergembira. Akhirnya teman-teman, hujan yang dinantikan kaumnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita dapat memetik hikmahnya bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman semua teramat luasnya. Dia mengabulkan doa siapapun yang dikehendakinya. Memang sudah menjadi fitrah manusia untuk berbuat kesalahan. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik perbuatan dosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.